Saya sempat berpikir agak keras sebelum menuliskan kisah ini. Benar-benar keras sebab proses penulisannya akan membutuhkan waktu yang serius selain komitmen untuk merampungkan dan konsistensi untuk melanjutkan. Akan tetapi tentu saja pada akhirnya kamulah orang-orang yang akan menentukan apakah novel berlatar romantisme dan petualangan ini akan berlanjut atau tidak sama sekali. Karena itu, terima kasih atas semua dukungan yang telah kamu berikan, baik melalui subscribe, like, share, juga komentar. Mohon maaf, belum bisa menulis sebaik yang kamu inginkan, tapi saya akan terus mencobanya. Selamat membaca dan mengkritisi. Semoga kehadiran novel ini dapat menjadi catatan penting dari hari-harimu yang penuh diksi dan kebaikan. Cahaya matahari senja bersembunyi di balik langit Panaragan. Waktu berlalu begitu saja dan tak ada yang ia tinggalkan kecuali segaris kenangan luka dan pahit. Di atas kepala ujung daun bergerak melambai, mengangguk-angguk, diam, kemudian mengangguk-angguk lagi dan diam lagi. Begitu seterusnya. Seekor burung perawan berwarna coklat tua mengepak pada ketinggian 15 meter dari tanah, lalu berputar-putar pada beberapa bagian puncak ranting sebelum mekik serupa lelaki menangis. Dan demikianlah cara ia menggambarkan kabisat hari yang masih menyisakan waktu bagi siapa saja yang ingin menjadi bagian atasnya. Hari ini Lena kembali mengunjungi makam itu, termenung di bagian ujung nisan selama beberapa waktu tanpa alas duduk. Telapak tangannya menggosok-gosok gundukan tanah dengan kepala menunduk. Tatapan matanya kosong, sirkulasi napas mengalir tak beraturan. Kedua matanya terus membuka ruang bagi mengalirnya linangan hangat yang ingin sekali ia menahannya. Namun kemampuan untuk itu patah sudah. Apakah setiap takdir harus menjadi bagian dari sesak luka yang selalu akan begitu? Pada dirinya sendiri setelah sebuah pagi legam merenggut siang dari cahaya, perempuan itu kembali berbisik lalu mengulanginya beberapa kali, dan itu ditujukan hanya pada dirinya. Ingatan tentang peristiwa penting 2 hari lalu ketika zaman bercerita mengenai peradaban tulang bong barat atau Tubaba sebelum akhirnya benar-benar pergi meninggalkan Panaragan membekas begitu nyata seolah tak akan pernah hilang bahkan andai Tuhan mempertemukan mereka kembali pada waktu yang berbeda. Tak ada yang salah dengan keputusanmu, kata zaman, mengawali pembicaraan yang tak terlalu disukai dengan wajah sedikit mendung kemarin. Tahukah engkau betapa indahnya cara Tuhan melukiskan semua ini? Aku tak ingin membicarakannya, jawab Lena. Apakah kau sedang menyampaikan apa yang sedang kurasa? Aku tak tahu. Aku hanya ingin menanyakannya. Tidak, Lena menggeleng. Kau yakin? Semua yang kau perkirakan atau yang diperkirakan banyak orang tidak semuanya benar. Sisi kehidupanku adalah perjalanan waktu seperti biasa. Sebenarnya aku tak ingin menyampaikannya walau akhirnya aku menjadi begini. Menceritakannya padamu sebab ini bukan jalan yang tepat. Tapi sudahlah. Lebih baik kita membicarakan kesehatanmu. Kurasa itu jauh lebih penting. Kedua mata zaman memandang sangat tegas, disertai sedikit perasaan gelisah yang berusaha ia sembunyikan namun selalu gagal. Tubuhnya masih terbaring dengan kerutan pucat di antara cahaya matahari
dari jendela yang terbuka dan membiaskan kesegaran. Dia ingin berkata banyak hal, namun tak mengerti harus memulai dari mana. Dia seperti kehilangan semua hal-hal penting untuk dibicarakan, kecuali satu kalimat pendek. Aku baik-baik saja. Kau sakit, Man, kata Lena. Kau sudah berhasil mendapat keinginanmu dan tak perlu lagi bantuan siapapun. Maksudku, kau bisa menyimpan semua yang pernah terjadi antara kita sebagai sebuah kenangan yang memang pernah ada. Itu tidak terlalu penting. Mungkin kau benar. Kita tak boleh membicarakan hal itu lagi. Apakah kau melakukannya jauh sebelum kepergianku ketika itu? Saat aku mulai beranjak meninggalkan Panaragan. Tolong aku, Zaman. Aku tak ingin membicarakannya lagi. Atau kau memang sudah merencanakannya sejak jauh-jauh hari? Zaman, please. Menurutmu aku salah? Aku tidak mau menjawabmu. Mungkin selepas senja setelah keberangkatanku? Iya, kau boleh menganggapnya begitu. Tapi bukankah setiap waktu kita akan mengingat sebuah hari yang baik di Tugurato dan kita sudah sering berjanji? Tentu saja, tapi yang bisa kita lakukan tak lebih dari sebuah rencana. Kau harus mengerti tentang itu, Man. Aku mohon. Udara muda di bawah kepala naga Tugurato itu kadang memberiku hal lain setiap selesai mengunjunginya selama kau pergi. Aku selalu merasakannya sampai matahari sore menampakkan semua sinar, lalu kehangatannya datang dengan cara yang sama. Bukan aku ingin menggurui, ucap Zaman. Namun bila kau tak keberatan, aku ingin menyampaikan semacam nasihat. Aku berharap itu akan menjadi ingatan baik yang lain pada akhirnya. Aku akan mencoba menyukainya. Nasihat yang kumaksud, kita akan mendatangi beberapa tugu dan patung-patung budaya yang ada di Tubapa, atau mendatangi rumah panggung di sepanjang aliran sungai Waikanan dan Waikiri di Pagar Dewa. Kukira kau memang harus memulai memahami hal-hal kecil, sebab semuanya hanya tentang sebuah tempat yang akhirnya memberi kita cinta yang mencengangkan. Meski kita tak pernah bisa menentukan akhirnya, ya, meski kita tak pernah bisa menentukan akhirnya. Tugurato agaknya telah menyimpan makna cinta tersendiri dalam dirimu. Ya, sahut Lena.